Galatia 3:24 ya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Ini salah satu fungsi hukum Taurat. Kata penuntun di situ dari kata paidagogo. Artinya budak pemukul anak-anak. Sekali lagi, budak pemukul anak-anak. Supaya tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Ada 3 sistem pendidikan. Yang pertama paidagogi. Paida itu anak-anak. Gogi itu adalah penuntun. Goga. Yang kedua andragogi. Andra artinya orang dewasa. Jadi penuntun orang dewasa. Lalu yang ketiga heutogogi. Ini artinya penyuluhan kemandirian. Bayangin ya. Dunia aja untuk memberikan sistem pendidikannya mempunyai level ini. Ini paidagogo memang untuk anak-anak. Ya. Ini perlu perintah, larangan, ketetapan, ketentuan. Anak-anak harus diberitahu setiap konsekuensi tindakan mereka. Harus diancam oleh hukum. Akhirnya para pakar melihat ini sudah ketinggalan. Shalom saudaraku sekalian, sampai jumpa di ringkasan meditasi Alkitab kita di pelajaran ke-12 pendeta, kuartal 1 2025. Bagaimana kabar saudara? Semoga baik-baik saja. Amin. Saya baik-baik saja, Bapak Pendeta. Saya sehat dan baik juga. Sehat dan kita siap membahas firman Tuhan yang katanya lebih kuat daripada pedang bermata dua manapun katanya ya. Betul. Saudara rindu untuk membahas apa yang menjadi judul meditasi Alkitab kita hari ini? Judulnya adalah Kasih dan Keadilan, 2 perintah terbesar katanya. Ya. Wah, ini judulnya menggugah juga nih pendeta. Jadi ternyata saya baru tahu nih ada 2 perintah bisa dibilang terbesar, yaitu kasih dan keadilan gitu ya. Saudara simak, jangan lupa dan tetap semangat ya. Baik, pendeta, ini kita sudah sampai di bulan terakhir. Minggu depan adalah minggu terakhir di pelajaran 13 sebelum menutup kuartal 1 ya. Dan makin kesini kita makin membahas tentang kasih Tuhan dan juga di sini dibahas tentang keadilan gitu ya. Nah, kasih itu adalah bahasa yang mudah kita mengerti sebagai manusia. Kasih itu adalah cinta, kebaikan, sukacita, saling mengasihi, saling mengampuni, itu adalah kasih. Kalau dari sisi keadilan adalah sesuatu yang bisa dibilang adalah sesuai porsi. Takarannya pas, 50 di sini, 50 di sini, fair. Adilah itu, gitu ya. Tetapi saya yakin ada pesan yang kuat di keadilan dalam apa yang mau kita bahas ini, gitu pendeta ya. Nah, judul ini sepertinya prasangka apa nih pendeta yang bisa kita lihat bahwa kasih dan keadilan ini adalah 2 perintah terbesar dan bisa dibilang wajib dijalani atau mungkin keadilan yang dikejar oleh manusia. Ya. Begitu ya pendeta ya? Ya, terima kasih Yoni. Saudara pemirsa juga, saya mau supaya kita tidak salah kaprah ya dengan istilah ini. Ya. Kata keadilan, saya yakin sekali judul yang dipakai dalam pelajaran kita pasti diambil dari Matius 23:23. Ya, di situ konteksnya adalah Yesus Kristus mengecam ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam, ya, para pemimpin, pemuka agama itu. Dengan berbagai aspek kehidupan mereka, terutama aspek-aspek dari pengajaran mereka dengan mengatasnamakan bait suci, firman Tuhan, hukum Taurat, dalam sistem hukum Taurat yang begitu ketat. Nah, jadi istilah keadilan itu diambil dari Matius 23 ayat 23 itu. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Nah, diterjemahkan di situ yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ya, kita berpikir Yon selama ini bahwa keadilan itu adalah kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan manusia. Ya. Memang
paduan dua kata ini, keadilan dan kasih, itu banyak sekali ayat-ayatnya. Paduan dua kata ini ya, keadilan dan kasih, itu di dalam perjanjian lama. Tapi saya mau katakan dalam perjanjian baru tak satu pun ditemukan itu. Pasti kaget ya dengar ini. Nggak ada. Satupun teks dalam kitab suci tidak pernah memadukan keadilan dan kasih. Sehingga itu menjadi dasar suatu maklumat atau perintah untuk dilakukan manusia. Atau untuk kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Nah, bagaimana dengan ayat 23 ini? Dalam Matius pasal 23. Itu tidak pantas diterjemahkan dengan keadilan. Itu tidak demikian seharusnya. Tidak sama seperti yang dituliskan oleh pemazmur, begitu banyak nanti ayatnya saya nggak usah kutip lagi, banyak sekali nanti lihat saja di layar ini. Kutipan-kutipan dari kasih dan keadilan yang digunakan dalam perjanjian lama. Itu berbeda dengan Matius 23 ayat 23. Dalam konteks ini, di sini sebetulnya ini berhubungan erat dengan kisah dalam Markus pasal 7 ayat 9 dan seterusnya. Nah, di sini Yesus membuka kedok ahli Taurat, imam-imam dan para pemuka agama yang terikat oleh sistem hukum Taurat. Mereka bangga sekali dengan itu, ya. Sehingga ini dilepaskan Yesus kata-kata itu. Tapi sama sekali Yesus tidak mengambil dari tulisan manapun di dalam perjanjian lama. Nah, dia cuma mau menekankan prinsipnya. Kata sekali lagi, keadilan dan belas kasihan di situ berbeda dengan apa yang dimaksud oleh perjanjian lama. Maksud saya berbeda adalah dia tidak begitu sebetulnya. Ini konteksnya adalah ahli Taurat, orang Farisi dan pemuka agama mengedepankan suatu perintah dari hukum Taurat untuk memberikan perpuluhan dan persembahan. Terdapat di situ ada semanis, jintan, ya kan, selasih, itu adalah tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman yang biasa dipakai untuk ritual keagamaan, yaitu untuk memberi perpuluhan, untuk memberi persembahan, bahkan pajak. Nah, mereka berjuang melakukan tuntutan hukum Taurat ini. Ya, mereka berjuang untuk melakukannya. Tetapi sebetulnya niat dan motivasi mereka itu salah, bersalah terhadap hukum itu sendiri. Nah, nanti kita lihat konteksnya. Mari kita lihat konteks ini dalam Markus 7 ayat 9. Ini perkataan Yesus, nasihat Yesus yang sama sebetulnya. Ya. Coba kita lihat ya, Markus 7 ayat 9. Ada kisah apa ini yang diangkat oleh Yesus? Yesus berkata pula kepada mereka. Siapa ini? Ya, kepada ahli-ahli Taurat. Karena pada ayat 5, di situ ada ahli-ahli Taurat. Ya, orang Farisi juga. Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Apa bedanya perintah Allah dengan adat istiadat? Nggak ada bedanya sebetulnya maksudnya. Adat istiadat itu adalah sistem dari hukum Taurat itu. Nah, sistem hukum Taurat itu bisa dibagi 4. Pakai kacamata modern kita. Walaupun mereka menganggapnya itu semua sama. Yaitu hukum moral, the Ten Commandment yang ada di dalam Loh Batu. Hukum seremonial, korban-korban upacara di dalam bait suci. Hukum sipil, yaitu hubungan antar sesama manusia. Dan hukum sanitasi atau kesehatan. Itu ada. Semuanya. Nah, tetapi dalam konteks ini sama konteksnya dengan Matius pasal 23 ya. Samanya di mana coba lihat. Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, coba perhatikan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Oke? Dan siapa yang mengutuki ayah atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu untuk persembahan kepada Allah. Kalau mau lebih spesifik lagi, ini adalah persepuluhan persembahan
dengan berbagai jenis-jenisnya. Persepuluhan itu ada beberapa jenisnya. Persembahan juga lebih banyak lagi. Nah, termasuk juga pajak yang diberikan kepada pemerintah Roma. Ya, itu masuk dalam tuntutan hukum Taurat, sistem yang sudah dibuat. Ya, tapi coba lihat di ayat, saya mau bacakan sekali lagi ayat 10. Karena Musa berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa katanya mengutuki ayah ibunya harus apa? Mati. Ini cara Yesus untuk mengingatkan orang-orang yang memelihara hukum itu dengan ketat. Dia bilang, oke, kamu berikan persepuluhan, berikan persembahan dengan berbagai jenisnya, kamu bayar pajak, kamu berharap Tuhan memberkatimu, kamu berharap kamu mendapatkan sesuatu dari semua ikatan sistem dan peraturan serta larangan itu. Tapi jangan lupa ya, kamu terikat oleh dua perkara. Perkara pertama apa? Upah bagi kamu yang menurut hukum. Tapi jangan lupa, penghukuman bagi kamu yang melanggar hukum. Menghormati orang tua, itu ada upahnya. Itulah pada ayat 10, dia bilang. Ya. Sebaliknya, siapa yang melanggarnya, mati karena hukum itu sendiri. Oke? Nah, apa artinya? Itulah sebetulnya yang ditekankan oleh Yesus. Kalau kamu hidup di bawah hukum, kamu harus sadar, kamu yang melakukan hukum akan mendapat upah. Dan kamu yang melanggar hukum pasti akan terhukum. Do good, get good. Do bad, get bad. Itu sudah menjadi ketentuan yang berakar. Absolut, nggak bisa ditawar-tawar. Nah, sekarang kita lihat apa modus mereka. Jadi modusnya adalah, modusnya persepuluhan, persembahan, dan pajak. Untuk mendapatkan kasih dan upah, berkat-berkat yang mereka inginkan. Akan tetapi coba lihat, ayat 11. Tapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku sudah yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, untuk persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapak atau ibunya. Bayangin, jadi terjadi dengan nyata di zaman Yesus. Orang-orang berlomba-lomba melakukan apa yang diperintah oleh hukum. Yaitu untuk memberikan persepuluhan, persembahan dengan berbagai jenisnya dan pajak. Untuk mendapatkan kasih kemurahan Allah, berkat Allah, upah. Tapi ternyata modus di balik ini, mereka mengabaikan perintah itu sendiri. Yaitu apa? Mereka sanggup beralasan untuk tidak lagi memelihara orang tuanya. Tidak memberikan uangnya, tenaganya, waktunya untuk memelihara orang tuanya mungkin yang sudah renta, apalagi sakit penyakit. Apalagi sakit penyakitnya itu sungguh sangat merepotkan semua orang. Jadi mereka lebih berbakti kepada Allah daripada berbakti kepada manusia, bapak ibunya. Itu yang menjadi topeng mereka. Ya, dia berharap orang tuanya maklum, seluruh orang yang ada di sekelilingnya maklum, kan uangku, hartaku, semua yang ada padaku sudah kuberikan untuk Tuhan. Jadi kalau aku nggak bisa menolong manusia, wajar dong, aku sudah melakukannya untuk ibadahku. Untuk satu perintah hukum. Nah, jadi coba kita lihat sekali lagi. Makanya, kalau kita lihat ke Matius 23, dikatakan begitu. Hai kamu, ayat 24, pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tapi unta yang di dalamnya kamu telan. Coba lihat itu. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ayat 26, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelum sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Dapat poinnya? Ya, banyak orang mau menampilkan dari luarnya tindakan dan perilakunya seakan dia selaras dengan apa yang diperintahkan hukum. Tapi di saat yang sama, kalau ditilik semua maksud, niat, dan
motivasinya. Ternyata di saat yang sama mereka adalah pelanggar hukum. Itu sebabnya terjemahan yang tepat pada ayat 23 itu bukan keadilan. Walaupun boleh juga keadilan, tapi mau lebih tajam supaya mengerti maksudnya adalah karena kata itu diambil dari kata Yunani koine, yaitu krisis atau krino, judgment, atau kalau dalam kata kerjanya I judge. Krino, krisis, penghukuman. Penghukuman sebetulnya. Jadi sebetulnya ini diterjemahkan begini, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu penghukuman dan belas kasihan. Jangan lupa, hukum Taurat bukan hanya mengasihi orang yang menjalankan perintahnya, tetapi di saat yang sama menghukum orang yang melanggarnya. Baik, tahan dulu pendeta. Nah. Berarti perintah terbesar pendeta lihat dari keadilan ini, itu pendeta tarik dari ahli Taurat dan orang Farisi yang seperti mengajarkan keadilan, dan mereka merasa sudah melakukan itu. Yang orang ahli Taurat pikir, dan banyak orang Kristen hari ini, mereka ingin hidup dalam ikatan hukum Taurat, sistem yang telah dibuat begitu ketat. Mereka pikir dengan menjalankan perintah itu, mereka akan mendapat belas kasihan. Mereka mengabaikan dua wajah atau dua sisi koin yang nggak bisa dipisahkan. Karena hukum Taurat itu terikat oleh dua prinsip, yaitu memberi upah kepada yang menjalankan perintahnya, tapi memberi penghukuman kepada yang melanggarnya. Nah, mereka, orang-orang yang hidup di zaman itu, khususnya ahli Taurat, imam-imam, orang Farisi, para pemuka agama, dan sebagian besar orang-orang Yahudi, berpikir bisa melepaskan diri dengan memanipulasi cara-cara mereka, modus mereka. Ya kan? Mereka pikir, aku kan sudah berikan ini persepuluhan persembahan dengan berbagai jenisnya itu, dan juga pajak. Aku pasti dikenan Tuhan. Tapi di sisi yang sama, hukum yang mereka lakukan itu juga mereka langgar secara substantif, secara prinsip. Mereka berikan itu ke bait suci untuk melayani Allah. Tapi mereka menistakan keberadaan manusia, yaitu orang tua yang melahirkan mereka sendiri. Ataupun orang tua yang seharusnya, yang pantas mereka hormati. Nah, itu sebabnya orang kaya yang datang pada Yesus, dia bilang, mana hukum yang terutama? Yesus kasih tahu. Menurut Yesus, hukum yang terutama itu adalah cinta segitiga. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dia bilang, dan yang sama dengan itu. Sama dengan itu. Dia nggak bilang hukum cintai ke Tuhan itu lebih tinggi. Enggak. Dan yang sama dengan itu. Yaitu kasihilah sesama manusia. Sama itu. Benar. Sama. Orang berpikir itu kepada Tuhan harus lebih tinggi. Enggak. Jelas itu. Dan yang sama dengan itu. Kasihlah sama manusia. Seperti dirimu sendiri. Inilah yang diabalkan. Nah, jadi kalau kita lihat di Markus 7 itu akhirnya lebih jelas. Dia bilang begini. Kan tadi di ayat 10 dia bilang, karena Musa berkata hormati ayah dan ibumu. Siapa mengutuki ayahnya, ibunya harus mati. Inilah yang dimengerti dalam kekristenan saat ini. Bahwa dari dulu ketika Tuhan memberikan hukum Taurat, itu nggak main-main. 9 kamu jalankan, tapi 1 kamu abaikan, kamu bersalah terhadap seluruhnya. Nggak ada yang bisa lepas dari penghukumannya. Apa penghukuman? Apa konsekuensinya? Kematian. Nah, coba lihat ini. Ayat 14 kita mau lihat nih. Jadi artinya, banyak orang memanipulasi orang banyak. Bahkan dia pikir dia bisa memanipulasi Tuhan. Dengan behavioral modification, modifikasi perilaku, menyesuaikan tindakan dan perbuatannya dengan hukum.
seakan-akan Tuhan tidak tahu apa isi hatinya. Padahal isi hatinya penuh dengan kebusukan, penuh dengan rampasan. Kenapa Yesus sebut sebagai rampasan? Iya, karena seharusnya uang itu, apapun yang ada padanya, diberikan sama haknya. Seperti yang diberikan kepada Tuhan, dia berikan juga kepada manusia. Dia rampas hak-hak orang tuanya yang seharusnya diterima orang tuanya untuk memelihara dia. Makanya Yesus bilang, kamu seperti dalammu penuh dengan rampasan. Bagian dalammu rusak. Bagian luarmu kamu terlihat seperti selaras dengan hukum. Tapi motivasimu, niatmu rusak. Makanya dia bilang begini ayat 14 ya. Kamu semua dengarlah padaku dan camkanlah. Ayat 15. Apapun di luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tapi yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Oke? Ini prinsip Yesus. Kita potong pada ayat 18. Murid-murid nggak ngerti. Diterangkan lagi lebih dalam sama Yesus. Apa kamu juga nggak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian yang menyatakan semua makanan halal. Ayat 20. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Lihat, ayat 21. Sebab dari dalam. Perhatikan istilah dari dalam. Dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan itu. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam berpikir dengan modifikasi perilaku, tindakan perbuatan yang selaras dengan hukum, dia bebas dari penghukuman. Padahal menurut kacamata sorga, sorga melihat sampai ke dalam hati. Seseorang mungkin bisa selaras melakukan perintah, hukum-hukum yang mengikat. Tetapi kalau hatinya, niatnya, motivasinya busuk dan penuh dengan rampasan, maka dia lebih buruk dari pelanggar hukum secara tindakan dan perilaku. Lihat itu. Dia bisa menjadi seorang yang cabul, pelanggar hukum. Ketujuh. Pencuri, pelanggar hukum ke-8. Pembunuh, pelanggar hukum ke-6. Pejinah, pelanggar hukum ke-7. Serakah, pelanggar hukum ke-8. Jahat, licik, hawa nafsu. Semua hukum itu ternyata hanya dari dalam hati. Bukankah itu selaras dengan Matius 23 tadi? Ya kan? Dia bilang, ayat 26. Hai orang Farisi yang buta, bersihkan dulu sebelah dalammu. Sebelah dalam cawan itu. Dari sebelah dalam itu apa? Hati. Sebelah dalam itu adalah nurani. Ini mengingatkan mereka apa yang ditulis oleh Raja Salomo. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu sebab dari sana terpancar seluruh kehidupan. Makanya Yesus bilang, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Yesus mau memperkenalkan agama baru. Agama batiniah namanya. Bukan agama luar. Bukan agama yang dipertontonkan oleh karena perintah dan larangan hukum Taurat. Yang kita hanya bisa modifikasi perilaku. Kita tutup-tutupi dengan jubah kebesaran kita. Dengan tindakan kita yang seakan-akan selaras dengan hukum. Tapi seluruh hati kita busuk penuh dengan rampasan. Makanya dia bilang ayat 27. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi. Hai orang munafik. Sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang. Pelbagai jenis kotoran. Sebelah luar kita. Tindakan perilaku kita. Seakan-akan kita menuruti hukum. Kita rajin datang ke bait suci. Memberikan persepuluhan dengan berbagai jenisnya. Memberikan persembahan dengan berbagai jenisnya. Memberi pajak. Dan melakukan segala macam yang ada dalam tuntutan hukum Taurat. Ritus-ritus agama kita. Tapi apa yang terjadi? Ayat 28. Sebetulnya kita penuh. Dalamnya kita itu. Seperti kuburan yang hanya tulang-tulang. Dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang.
Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Itulah orang Farisi ahli Taurat dan sebagian besar orang Israel tadi. Mereka selaraskan dirinya dengan perintah. Ya. Memberi persepuluhan dengan berbagai jenisnya, memberi persembahan dengan berbagai jenisnya, memberi pajak. Tapi isinya katanya penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Ayat 29, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Itu sebabnya keluarlah kata-kata itu. Bisa kita mengerti? Ayat 23 tadi. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ya kan? Mereka mengurus bagian luar mereka, tapi bagian dalam mereka nggak pernah diurus. Oke. Begitu ya? Artinya keadilan yang dimaksud dan dilakukan oleh ahli Taurat dan ahli Farisi ini adalah mereka mengabaikan kasih artinya. Mengabaikan bahwa bahwa hukum Taurat itu punya dua sisi koin. Kalau mereka turuti, Dapat berkat. mereka dapat berkat. Mereka lupa kalau mereka langgar, mereka dapat kutuk. Mati loh. Oke? Ya. Itu dia. Karena terjemahannya bukan keadilan, tapi penghukuman. Jadi artinya gini, yang terpenting dari hukum Taurat kamu abaikan. Di hukum Taurat itu ada penghukuman, tapi ada kasih. Oke. Itu yang dipertontonkan dari perjanjian lama. Oke? Jadi hati-hati kamu. Dari mana kamu bisa dihukum? Dari isi hatimu. Bagian dalammu. Jangan kamu pikir kamu sudah terlepas dari ancaman penghukuman. Kalau kamu sudah melakukan ini, itu yang dituntut oleh hukum Taurat. Sebetulnya kamu adalah pelanggar hukum. Karena di dalammu, kalau baca Markus 7 tadi, dari dalam hatimu, bagian batin dan jiwamu yang tak terlihat oleh mata manusia, kamu sebetulnya pelanggar hukum. Karena dari dalamnya ada pencurian, ada pembunuhan, ada perzinahan, ada berbagai kejahatan. Itu yang dimaksud. Baik. Okay. Jadi menurut teologi kitab suci itu kan Ya, kepatuhan melakukan tuntutan hukum secara detail dan nyaris sempurna, bahkan keadilan dan hukum itu suatu keterikatan, pendeta katanya. Ya. Paket yang tidak bisa di-separate gitu ya. betul. Keadilan adalah hukum, hukum adalah keadilan. Nah, keadilan yang dimaksud di sini sebenarnya seperti itu ya, pendeta ya. Ya, seperti itu. Oke. Itu untuk hidup. Untuk hidup. Ya. Tapi kalau mau lebih jauh lagi, ya. Oke, gimana itu? Ketika Tuhan membicarakan sesuatu kepada manusia, percayalah, itu pasti bukan hanya untuk keperluan hidup sehari-hari. Nah, memang hukum Taurat itu untuk keperluan hidup sehari-hari. Semua tuntutan hukum Taurat, yaitu perintah, larangan, ketetapan, dan ketentuannya, sekali lagi saya tegaskan, itu sama sekali nggak ada untuk sesuatu yang abadi. Itu untuk sementara ketika kita hidup. Bukan pedoman ke surga itu? Bukan. Okay. Itu bukan untuk keselamatan. Makanya katanya, siapa orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu, siapa yang melakukannya akan hidup. Hidup karenanya ya? Ya, karena memang Tuhan memberi itu menjadi penuntun, menjadi paidagogo, supaya memelihara bangsa itu hidup. Sampai pada waktunya nanti melahirkan sesuatu yang baru, yaitu Mesias. Tapi, keselamatan, untuk soal keselamatan, mungkin pertanyaan Yoni begini, apa hubungannya keadilan dengan keselamatan? Gitu ya? Dengan keselamatan kekal kita. Oh pasti, sangat berhubungan. Dan Tuhan mau sekali lagi menggunakan apapun term-term yang dia berikan kepada nabi-nabinya, itu harus dipandang untuk keselamatan kekal. Keadilan di sini apa perannya? Roma 3 ayat 25 sampai 26. Sebelum kita baca, tapi ini landasan kita. Tadi orang-orang Yahudi sebagian besar
ahli Taurat, Farisi, dan imam-imam, dan para pemuka agama hanya ingin dari hukum Taurat upahnya, yang baik-baiknya saja. Mereka nggak sanggup menerima penghukumannya kalau mereka salah. Bukankah kita semua memang begitu? Iya, memang gitu. Iya kan? Kita pengennya yang baik-baiknya aja. Yang buruknya kita nggak mau. Kita pengen upahnya, tapi kita nggak mau penghukumannya. Kita ingin menjalankan perintah, tapi ketika lalu kita minta upahnya, tapi ketika kita melanggar, kita nggak mau penghukumannya. Intinya manusia nggak ada yang sanggup menerima itu. Saya boleh terangkan sedikit lagi ya? Iya, silakan. Roma 10 ayat 4, 5, 6. Dia bilang begini, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Iya. Ya, kita akan bahas ini ungkapan ini minggu depan. Iya. Benar. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran hukum Taurat. Iya. Jadi harus kita bedakan, Yon. Ingat, kebenaran hukum Taurat. Bunyinya begini, orang yang melakukannya akan hidup olehnya. Nyanya itu adalah hukum Taurat. Iya, Oke. akan hidup oleh kebenaran hukum Taurat itu. Ini kebenaran di bawah hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup. Artinya semua tindakan dan perilaku orang yang di bawah hukum akan dikontrol hukum, oke? Dan dia akan hidup oleh itu. Hidup selaras. Ya memang tujuan hukum adalah untuk mengontrol tindakan dan perilaku kita supaya tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan kepada diri kita sendiri. Ya. Maka supaya kita bisa hidup. Oke? Tapi dengar, ayat 6. Ada lagi kebenaran yang lain yang jauh lebih tinggi daripada kebenaran hukum Taurat. Yang bukan hanya untuk hidup. Tetapi kebenaran karena iman. Itu dia, ayat 6. Ya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Nah, kita harus sadari bahwa Alkitab membagi dua ini. Kebenaran hukum Taurat dan kebenaran karena iman. Nah, perhatikan ini perlu penjelasan yang panjang sebetulnya, tapi saya mau singkatkan begini. Kebenaran karena iman berkata begini, jangan katakan dalam hatimu, siapakah akan naik sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tapi apakah katanya ini? Ini firman itu dekat kepadamu. Ya, ini semua ini dikutip dari Ulangan 30 ayat 12 sampai 14, ya, dikutip dari sana. Tapi intinya pada ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Paham ya? Ya. Jadi lihat, kebenaran oleh iman fungsinya untuk penyelamatan. Maka kamu akan diselamatkan. Artinya apa? Kebenaran hukum Taurat itu untuk hidup. Tapi kebenaran karena iman itu untuk keselamatan. Ini harus jelas. Ya. Nah, apa jangkar keselamatan itu? Disebut di sini. Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa seakan-akan produk Yesus masih hukum Taurat. Oh no. Produk Yesus adalah iman. Rohnya. Makanya ini sesuatu yang tidak terlihat. Kalau tindakan dan perbuatan yang selaras dengan hukum, itu kelihatan. Itu kasat mata. Tapi semua yang hidup dalam roh, nggak kelihatan. Batin dan jiwa, niat dan maksud serta ikhtiar kita nggak pernah bisa dilihat oleh mata dan nggak bisa dihakimi oleh hukum. Sekali lagi, peran hukum adalah untuk mengontrol tindakan dan perilaku. Oke? Saya mau kasih sedikit contoh ya, supaya kita yakin nih. Misalnya kita berdua berjanji nih. Oke? Saya ada setoran ke kamu. Saya akan setor dalam 1 bulan misalnya 1 juta per bulan. Ya, kita ada bisnis, saya harus setor ke kamu. Kita bikin perjanjian di atas meterai, saya tanda tangan. Oke? Nah,
Ya kita sudah lakukan itu, saya store. Tapi satu kali, misalnya lewat 1 tahun kemudian, kita hubungan baik. Nyaman kita, wah enak. Udah saling percaya. Lama-kelamaan perjanjian itu udah hampir nggak ada gunanya. Lalu kita udah saling percaya. Terus saya bilang, Yon, bulan depan aja gue bayar ya. Gue dobelin ya. Nanti sekaligus 2 bulan. Kamu terima nggak? Terima. Tapi pertanyaan saya, melanggar hukum perjanjian kita nggak? Melanggar. Udah. Tapi kita udah sama-sama enak nih. Ya kan? Karena ada percaya. Kamu percaya saya percaya kamu. Saya kasih 2 bulan. Tapi once, tiba-tiba kemudian ada masalah di antara kita. Saya mau tanya, ketika ada orang datang menengahi masalah kita, dia pakai mana ya? Untuk menangani masalah kita. Pakai hukum ya. Dia kembalikan lagi perjanjian. Pakai hukum. Artinya apa gini? Sekalipun ya, saya udah percaya sama kamu dan kamu percaya sama saya bayar misalnya 2 bulan langsung ke kamu. Atau bahkan besok saya bayar langsung 3 bulan, padahal waktunya belum waktu membayar. Tiba-tiba kita bermasalah. Sebaik-baiknya hati saya ya. Tetap kita dihakimi oleh hukum. Hukum nggak bisa. Hukum tidak menerima hati. Hukum nggak menerima niat kita yang paling baik sekalipun. Hukum hanya melihat data dan fakta. Hukum hanya bisa mengukur tindakan dan perilaku. Hukum nggak bisa mengerti hati saya yang walaupun sudah berdamai dengan kamu. Nggak bisa ya. Nah, disitulah Yesus naikkan level agama baru. Agama batiniah namanya. Kalau kamu masih hidup di dalam hukum, sekalipun kamu sudah berdamai, nggak bisa. Kamu harus tetap dihukum. Kamu harus diukur oleh tindakan dan perbuatan. Tapi semua yang hidup dalam kasih karuniaku, aku yang adalah roh kebenaran, yang bisa masuk ke dalam hati nuranimu yang terdalam, yang menyelidiki setiap semua maksud, niat dan ikhtiarmu. Akulah yang menghakimi. Akulah yang tahu. Aku yang menjadi hakimmu. Roh yang menyelidiki sampai di kedalaman hati nuranimu. Kamu benar. Walau hukum menghukummu. Begitu ya. Jadi ibaratnya Tuhan melampaui semua perbuatan. Semua tindakan perbuatan kita. Tapi bukan berarti kita bebas melanggar hukum, Pendeta. Enggak. Pastinya. Ya. Sebetulnya kalimat itu udah nggak penting lagi. Bagi orang yang sudah hati nuraninya bersih. Ya. Apa arti hukum bagi dia? Nggak ada. Nggak ada. Dia sudah dimerdekakan oleh kasih karunia itu. Ya. That's enough. Cukup. Kualitas hati nurani berarti menjadi tujuan utama agama baru yang Dibawa Yesus populerkan. Iya. Gitu ya. Artinya untuk menggantikan sistem yang lama. Ya. Sistem lama itu apa? Hukum Taurat. Yes. Galatia 3:24 ya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Ya. Ini salah satu fungsi hukum Taurat. Kata penuntun di situ dari kata paidagogo. Artinya budak pemukul anak-anak. Ya. Sekali lagi, budak pemukul anak-anak supaya tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Sampai Kristus datang. Jadi tugas paidagogo, yaitu hukum Taurat. Pertama, paidagogo dari definisinya budak pemukul anak-anak. Budak pemukul orang dewasa, bukan. Budak pemukul anak-anak ya. Jadi bukan sekedar budak pemukul sembarang memukul, enggak. Orang dewasa enggak ada yang dipukul ya. Nah, kenapa saya katakan orang dewasa? Nanti kita lihat nih. Jadi dia budak pemukul anak-anak. Anak-anak memang perlu sesuatu yang mengontrol tindakan dan perilaku mereka supaya nggak melenceng ke kiri dan ke kanan. Itulah paidagogo namanya. Oke? Nah, lalu ayat 25, sekarang iman itu telah datang.
Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Inilah orang Kristen pada umumnya. Jangan heran orang-orang yang bukan Kristen, bahkan orang-orang sekular, memikirkan peradaban dunia ini tercerahkan justru dari sini. Kamu pernah dengar istilah pedagogi? Itu sistem pendidikan. Ada 3 sistem pendidikan. Yang pertama pedagogi. Paida itu anak-anak, gogi itu adalah penuntun. Goga. Yang kedua, ini ada lagi namanya andragogi. Andragogi ini, andra artinya orang dewasa. Jadi penuntun orang dewasa. Ini sistem pendidikannya berbeda lagi nih. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Lalu yang ketiga, heutagogi atau heutagogi. Ini artinya penyuluhan kemandirian. Bayangin ya, dunia aja untuk memberikan sistem pendidikannya mempunyai level ini. Ini pedagogo memang untuk anak-anak. Ini perlu perintah, larangan, ketetapan, ketentuan. Ini dalam sistem pedagogo, ini memang anak-anak harus diberitahu setiap konsekuensi tindakan mereka. Harus diancam oleh hukum. Tapi kalau mau naik level, akhirnya para pakar melihat ini sudah ketinggalan cara mendidik seperti ini. Maka dinaikkan level mendidik. Namanya andragogi. Penyuluh orang dewasa. Nah, orang dewasa udah nggak begitu lagi. Dia sudah diberikan suatu konsiderasi, pertimbangan untuk setiap pilihan-pilihannya. Jadi bukan penghukuman. Ya kan? Dia akan melihat semua. Transfer knowledge lebih dulu. Diketahui setiap putusan, pilihan, dan yang lainnya. Nah, inilah yang saya bilang, ini sudah berbicara soal kebijaksanaan, hikmat untuk menentukan pilihan. Lalu tahu nggak, heutagogi? Tahu nggak sistem pendidikan ini seperti apa? Ini adalah sistem pendidikan yang merangsang kesadaran, keinsapan di dalam hati nurani. Bayangkan inilah yang sekarang yang dipopulerkan, heutagogi. Sekarang pertanyaan, bukankah ini yang diajarkan Yesus? Dengan menyuruh kita menilik ke dalam diri. Kita akan hidup mandiri. Makanya dalam kitab Yeskel dibilang, aku akan memberikan rohku suatu saat nanti ke dalam batin dan jiwa mereka. Hukumku taruh di sana supaya tidak lagi orang mengajar satu sama lain. Lakukan ini itu, lakukan ini itu. Itu adalah heutagogi. Suatu roh kemandirian diberikan ke dalam diri kita. Sehingga kita tahu berbuat apa. Enggak lagi seperti budak yang keluar dari perhambaan di Mesir. Yang enggak tahu membedakan tangan kanan, tangan kiri. Tapi roh Allah membuat kita berhikmat untuk memutuskan segala sesuatu yang berguna bagi kita. Itulah roh kasih karunia. Roh kasih karunia menaikkan level kita. Roh kasih karunia membuat sistem pendidikan Allah nyata di dalam diri kita. Ini yang nggak pernah orang tahu. Ini jadi orang sekular yang mendapatkan benih kebenaran dari firman Tuhan ini. Jadi orang sekular sudah melakukan itu dan sudah populer sekarang. Bukan dari orang dalam. Kristen yang mempopulerkan heutagogi. Padahal itu prinsipnya dari sini. Karena ada pedagogi, ada andragogi, ada heutagogi. Jadi itu sebabnya kalau sudah tidak lagi kita di bawah pengawasan penuntun, bukan lagi di bawah pengawasan penuntun hukum Taurat, benda mati itu. Lalu pengawasan apa? Roh Allah. Inilah produk Yesus. Yang masuk ke dalam batin dan jiwa kita, ke dalam seluruh alam pikiran kita, menyelidiki setiap niat hati kita yang terdalam. Inilah heutagogi, kemandirian. Roh Allah itu berarti memerdekakan, memerdekakan. Kita menjadi orang merdeka dengan roh Allah itu. Kita tidak terbebani dengan hukum Taurat lagi. Tidak ya. Roh Allah membuat setiap orang percaya berhikmat. Enggak lagi harus dikasih perintah untuk ke kanan, ke kiri. Larangan untuk tidak lakukan ini, tidak lakukan itu. Ketetapan dan ketentuan yang mengikat. Kita kalau hidup di bawah hukum Taurat, kita akan terus masuk dalam sistem pedagogi. Itu sebabnya kita nggak naik level. Semua yang datang di semesta kita,
Karena kita yang membenamkan diri dalam sistem itu, Ya. maka itulah yang datang terus kepada kita. Tapi kalau kita masuk kepada level yang lebih tinggi, kita percaya ini, kata-kata Galatia 24 dan 25 ini. Sekarang iman itu telah datang. Dan karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Amin. Ya. Jadi pengawasan apa? Karena sudah diberikan pengawasannya kepada kita. Oke. Yesus menarik napasnya. Terimalah Roh Kudus yang menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya. Itu adalah level yang harusnya Itu level tertinggi. kita cari. Yes. Bukan dituntun terus. Bukan. Itu seperti anak-anak ya. Itu akan membuat kita menjadi kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan. Tapi apa otomatis pendeta ketika sudah kita di level kesadaran itu, maka seharusnya tidak ada lagi keinginan kita untuk melanggar hukum gitu jadinya ya? Iya. Udah pasti ya? Ya pasti. Oke. Saya jamin. Oh. Karena kita nggak pernah coba. Ya. Masa iya kita nggak percaya janji-janji Allah Ya, ya. tentang fungsi hukum kasih karunia-Nya? Ya. Bagaimana kasih karunia-Nya itu menuntun kita kepada semua kehidupan yang lebih baik, ya. Saya mau kita nanti belajar ini minggu depan. Yes. Saya mau bukakan fakta apa yang ditakutkan orang dengan kasih karunia. Ternyata kasih karunia lah yang menuntun kita kepada seluruh pertobatan, kepada seluruh kualitas hidup, Yon. Oh, saya nanti bukakan ayat-ayatnya, kita biarkan begitu saja. Iya, iya. Jadi hukum Taurat nggak pernah mengerjakan apa-apa dalam hidup kita. Fungsi dia hanya untuk menghukum, memberitahukan pelanggaran demi pelanggaran, dan memberitahukan konsekuensinya. Ya. Tapi kasih karunia membuat orang cakap, membuat orang berhikmat, tertulis di kitab suci, membuat orang menjadi menjauh dari dosa, membuat orang menjadi insaf. Itu kita abaikan. Oke, Pendeta, saya pernah dengar artinya memang hukum Taurat itu bukanlah suatu instrumen keselamatan. Sama sekali bukan. Tapi masih ada beberapa yang beranggapan demikian dong, Pendeta. Ya. Dianggap itu salah satu dari sekian opsi untuk instrumen keselamatan. Ketika kamu ingin diselamatkan oleh Tuhan, lakukan dan hormatilah hukum itu. Dan yang kedua, kamu tetap kejar kasih karunia Tuhan. Jadi kadang dipandang sebagai salah satu dari dua instrumen keselamatan. Ini benar tidak, Pendeta? Nggak benar. Enggak ya? Sama sekali nggak benar. Ya. Jadi tidak ada satupun ayat yang mendukung itu. Tidak ada firman Tuhan yang berdasarkan itu. Hukum Taurat itu jelas. Minggu depan saya akan kasih tahu. Fungsi-fungsi hukum Taurat nyata. Kita aja nggak pernah mau tahu itu. Ya kan? Kita terjebak dengan satu kata saja. Hukum Taurat adalah baik, kudus dan sempurna. Tapi kita lupa. Hukum Taurat memang baik, tapi nggak bisa bikin orang baik. Hukum Taurat memang kudus, tapi nggak bisa membuat orang kudus. Hukum Taurat memang sempurna, tapi nggak bisa membuat orang sempurna. Itu hanya alat. Ya kan? Alat pada waktu yang tepat. Waktu apa? Waktu kita bermental budak. Ya, zaman saat itu ya. Zaman kita terikat dalam perbudakan baik badan maupun batin kita. Nah, sekarang datang si pembebas. Datang dia, penuntun sejati kita. Masa hukum Taurat telah lewat. Ya. Dia datang. Ya. Dalam entitas yang sesungguhnya. Dikembalikan kita kepada citranya yang semula. Gitu. Baik. Pendeta, artinya objek keadilan Allah ternyata memang tidak pernah itu kepada manusia, tetapi kepada dirinya sendiri. Ya. Begitu ya, dirinya sendiri. Keadilan Tuhan ya. Kalau tidak, kita mation. Semuanya. Nggak usah dulu soal keselamatan ya. Kita untuk hidup saja. Kalau memang Tuhan pakai keadilan itu. Ya. Kan keadilan adalah mendapat upah ketika melakukan perintah, tapi mendapat hukum ketika melanggar hukum. Oke? Ya itu dia. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Maka coba lihat pemandangan apa yang akan kita lihat dalam kekristenan.
Semua akan cacat. Jadi di atas kayu salib itu kasih karunia dan keadilan Allah bertemu dan bercium-ciuman katanya. Itulah sebetulnya yang berhubungan dengan keselamatan kita. Udah pasti itu pendeta. Itulah puncak keadilan Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Jadi puncak keadilan Allah, kalau mau disandingkan antara kasih dan keadilan, ya, kasih itu diberikan untuk supaya manusia hidup, tapi keadilan diberikan kepada Yesus supaya Yesus mati. Dengan matinya Yesus, maka itu memberi jalan manusia hidup selama-lamanya. Ya. Itu dia puncaknya. Di atas kayu salib bercium-ciumanlah kasih dan keadilan Allah. Jadi untuk dia itu. Jadi jangan dambakan keadilan Allah. Habis kita. Mungkin kita berpikir gini, kita hanya sepihak saja selalu berpikir. Ya, Ya Tuhan, aku tersakiti, berikan keadilan-Mu kepada musuhku, kepada pembenciku, kepada yang melakukan. Tolong balas Tuhan. Gitu ya. Tiba-tiba orang lain juga ngomong gitu sama kita. Ya, sama Tuhan. Tuhan, berikan keadilan-Mu. Masa kita minta keadilan kita karena disakiti orang lain, sementara kita menyakiti orang lain? Ya kalau Tuhan berikan keadilan kepada kita, dia berikan keadilan itu, dia hukum orang lain, maka kita pun juga harus dihukum ketika kita melanggar. Mati, nggak ada satupun yang selamat. Oke. Jadi ini dua perspektif keadilan yang cukup banyak dipahami orang dan ternyata keliru ya. Keliru. Keadilan tidak seperti itu ya. Keadilan tidak seperti itu. Baik. Jadi keadilan menurut hukum Taurat dan yang kedua menurut kasih karunia definisinya sama, tapi hasil akhir berbeda. Berbeda, jelas berbeda. Apa yang berbeda? Objeknya yang berbeda. Objeknya. Iya. Keadilan untuk kehidupan memang itu. Ya. Iya kan? Iya benar. Manusia. Tapi keadilan untuk keselamatan, ya. Objeknya ya adalah Yesus sendiri. Jadi ketika gagal, maka manusia menerima konsekuensi kematian. Tapi kalau dari perspektif kasih karunia, ketika gagal, maka Yesuslah yang menanggung resiko kematiannya. Ya. Kita yang percaya cukup percaya. Dan beriman. Kebenaran itu datang. Iya. Kebenaran karena itu. Iya. Jadi untuk hidup, Yon, kalau kamu lakukan yang baik, kamu akan dapat yang baik. Kamu lakukan yang jahat, kamu dapat yang jahat. Nggak butuh iman. Iya, nggak perlu. Sama sekali nggak. Karena udah ada peraturan, perintah, larangan, ketetapan, dan hukum. Ya. Itu nggak butuh iman. Tapi kalau dia bilang, kamu selamat, hidup abadi. Mana buktinya? Iya. Mana data dan faktanya? Itu sebabnya kita butuh iman untuk itu. Baik. Keadilan yang menuntun keselamatan kita butuh iman. Iya. Gitu. Jadi bisa dibilang lebih simpel dan lebih kelas tinggi nih pendeta. Ya. Yang kedua itu. Ya, kita hidup oleh itu. Kita hidup oleh itu. Sehari ini. Hari ini. Ya, setelah Yesus datang kita hidup oleh itu. Oke. Buah kehidupan di bawah kasih karunia adalah perbuatan baik karena kesadaran dan keinsafan kita. Roma 5 ayat 2. Ya. Gitu ya. Betul. Oke. Yang pertama tidak butuh iman, keadilan dimaksud adalah bekerja untuk kehidupan di masa sekarang. Ya. Tapi yang kedua itu butuh iman sebab keadilannya dimaksud bekerja untuk keselamatan kita selama-lamanya. Ya. Inilah yang Yesus ajarkan, pendeta. Ya. Oke. Baik, tidak terasa pendeta waktu kita sudah kurang lebih 1 jam. Saya mau sedikit summarize apa yang kita pelajari di meditasi Alkitab kita pada hari ini, yaitu kasih dan keadilan, dua perintah terbesar yang memang bisa dibilang adalah dari sudut pandang kita sebagai manusia awam adalah keadilan itu adalah ya bisa jadi mata ganti mata, lalu kita mendapat bagian tertentu dan kita tidak dapat, kita kadang menuntut pembalasan, ataupun keadilan yang lain adalah yaitu tadi yang ahli Taurat dan ahli Farisi katakan bahwa saya sudah memberikan persembahan, perpuluhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita pantas mendapatkan reward. Allah itu adil, saya pantas mendapatkan reward. Tapi dia mengabaikan prinsip kasih karunia, maksudnya prinsip hukum Taurat yang kasihilah orang tuamu dan lain. Dia mengabaikan. Jadi keadilannya di sini
tidak adil sebenarnya. Betul. Sedangkan kasih, namanya saja sudah kasih, pendeta. Jadi kasih selalu di atas segala-galanya. Karena Allah adalah kasih. Yang kita pelajari di sini adalah kasih dan keadilan Tuhan adalah Dia mengorbankan dirinya. Jadi dalam hal ini Allah adalah Allah yang adil. Dia menghukum dosa manusia di tubuh anaknya yang tunggal. Ya, Sehingga keadilan Tuhan nyata di sana. itu puncaknya. Itu, baik, pendeta, ada yang bisa dikasih kesimpulan di pelajaran kita? Ya. Jangan pernah harapkan keadilan Allah diberikan kepada kita kalau kita nggak siap menerima keadilan itu. Dan memang tak satu pun kita siap menerima keadilan Allah kalau itu objeknya diri kita. Sebab apa yang adil dari hidup kita? Nggak ada. Kita ini pelanggar hukum. Kita ini melanggar hukum baik dalam tindakan dan perbuatan kita, terutama dalam semua niat, ikhtiar, maksud, modus kita. Ya, tapi untunglah hukum itu nggak menyelidiki sampai ke dalam hati nurani. Ya, tapi kita nggak bisa bersembunyi dari keadilan Allah, karena Allah yang menyelidiki sampai ke dalam hati nurani kita yang terdalam. Dialah yang memberikan segala-galanya. Tetapi ada kabar baik, kalaupun kita gagal menerima keadilan Allah, ya, karena kita pun bukan orang benar, karena kita pun pelanggar hukum, karena kita pun telah berbuat jahat kepada saudara kita, karena kita telah berbuat curang juga kepada sesama kita. Tapi ada iman. Kita punya kesempatan untuk menyerahkan semua kelemahan-kelemahan, kekurangan, kejahatan, dan hawa nafsu kita yang liar itu ke atas pundak Yesus Kristus. Letakkan di sana. Nanti Allah akan menjatuhkan penghakiman dan penghukumannya terhadap semua kejahatan kita, semua hawa nafsu liar kita, semua kecurangan kita di atas tubuh Yesus Kristus. Itulah puncak dari keadilan Allah. Itulah yang kita terima demi keselamatan kita. Kalau sampai Allah menghukumkannya itu kepada kita, tak seorang pun kita selamat oleh keadilannya. Mari berikan imanmu kepada keadilan Allah yang dijatuhkan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Amin. Terima kasih, pendeta. Bisa langsung kita juga berdoa tutup ya. Ya, mari kita berdoa. Kasih karunia-Mu Tuhan nyata atas kami. Kami terima dalam kelimpahan. Walaupun kami banyak kelemahan dan kekurangan, khususnya dalam menangkap pelajaran ini, tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan akan bekerja untuk menyanggupkan pikiran kami, rasa dan rasio kami, untuk mengerti, menangkap, dan akan menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami percaya kepada kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Terima kasih telah menyediakan tubuh darah Yesus sebagai tumbal keadilan, amarah murka semesta ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, oleh segenap luka, oleh segenap pukulan dan dera yang ditimpakan kepada Yesus, maka kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami beriman. Beriman atas semua ini. Iman ini akan membawa kami dalam sukacita. Iman ini akan melahirkan hikmat. Iman ini akan membuat kualitas hidup kami menjadi lebih baik. Iman ini membuat kami berprestasi. Iman ini akan membuat kami berkreasi. Iman ini akan membuat kami menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, biarlah kami terima berkat-Mu dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Ya, haleluya. Amin. Bagaimana saudara? Menarik. Jangan lupa ikuti lagi program meditasi Alkitab di minggu depan. Dan apabila saudara juga ingin didoakan, ingin konseling, ingin belajar Alkitab lebih dalam, atau ingin dikunjungi oleh pendeta Manuntun,
bisa menghubungi nomor WA yang tampil di layar kaca saudara. Jangan lupa minggu depan adalah pelajaran terakhir di pelajaran 13 yang lebih seru lagi dan banyak insight baru. Pastikan saudara duduk manis dan sebarkanlah informasi ini. Haleluya, Tuhan memberkati dan shalom, sampai jumpa. Amin. Amin.